Halo konco-koncoku, selamat pagi. Ini hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Ya, buat kamu semuanya ya, untuk konco-koncoku, video yang kamu tonton untuk hari ini, obrolanku bersama Dr. Jamal Tahitu di acara Ke Surga, itu adalah video sebelum adanya PPKM. Kita rekaman itu tanggal 23 Juni 2021, jadi aman. Dan karena Dr. Jamal memang hari ini tidak bisa datang karena memang ada PPKM ya, jadi kita menghindari untuk sementara waktu adanya talk show di Radio Kiss. Dan Rosma mengajak Anda semuanya untuk menonton videoku ini, mudah-mudahan bermanfaat. Videonya judulnya apa? Apa yang akan kita obrolkan? Stay tune terus dan tetap dengerin, stay tune dan silahkan simak terus ya sampai usai. Oke, videonya tuh panjang, jadi Rosma akan bagi untuk 2 sesi ya. Silahkan untuk Anda yang mau menonton, mudah-mudahan videonya ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang positif pastinya untuk kamu semuanya, konco-koncoku kabeh. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kamu semuanya. Silahkan menonton. Konco-koncoku, ini aku lagi dede ya. Setelah aku mempersiapkan beberapa lagu, ini sudah jam 9, ini aku acara siaran dari pagi jam 5 sampai nanti jam 1. Dan jam 9 lewat, hampir jam setengah 10 ini aku keluar untuk dede sebentar, kurang lebih 15 menit biar sehat, oke? Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Halo, selamat pagi pecinta setia Radio Kiss. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Barengan Rosmawinata kita menyatu di Puspadeka. Dan hari ini seperti biasa kita jalan-jalan ke surga bersama dengan Bapak Dr. Jamal Tahitu. Dokter Bapak Jamal, kembali ya dok. Ya. Selamat pagi buat pecinta setia Radio Kiss Ya. dimanapun berada. Ya. Hari ini kita mau ngobrolin soal apa gitu dokter? Ya, kita mau ngobrolin tentang perut. Perut. Iya, penyut sakit. Penyutnya sakit, sakit. Ya, penyut sakit. Diare. Diare, ya. Dan kenapa dok hari ini ngomongin soal ini dok? Ya. Ada sesuatu kan? Iya, karena diare itu mungkin kita semua sudah familiar ya, mungkin malah sudah pernah merasakan ya sakitnya kalau perut pada waktu diare ya. Tapi mungkin ini akhir-akhir ini ada perkembangan loh, ternyata diare itu tidak hanya karena seperti yang kita rasakan ya, mungkin habis makan terlalu banyak pedas gitu kan, atau makanan yang kurang bersih gitu kan, kita sudah paham semua ya. Tapi ternyata diare itu juga bisa terjadi karena COVID. Ternyata ya dok ya. Iya ternyata, ternyata. Nah dokter, sebenarnya nih mau tanya nih dokter, diare itu sebenarnya apa sih dok dan apa penyebabnya dokter? Iya, kita mulai dari pengertian ya, pengertian atau definisi dari diare ya. Jadi sebetulnya diare itu kalau secara pemahaman populer gitu kan ya, yaitu suatu kondisi di mana BAB kita itu menjadi encer ya. Tidak hanya encer, kadang-kadang jadi berair gitu ya, banyak airnya gitu ya. Dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Ya, jadi sudah bentuknya berbeda, tidak padat begitu, menjadi encer atau menjadi cair, sering lagi ya. Jadi kadang-kadang sampai lemes, sampai perutnya sakit gitu ya. Nah ini memang sering terjadi ya, saya kira cukup sering, terutama di negara kita yang negara tropis gitu ya. Ini memang masih cukup banyak dialami ya, bahkan dari data yang ada yang saya dapat itu ternyata diare ini cukup sering juga, bahkan bisa berisiko fatal kalau tidak segera ditangani ya. Jadi kalau data yang ada menyatakan diare itu bisa menyebabkan kematian
pada ranking sekitar 13 ya, ranking 13 dari penyebab kematian secara keseluruhan ya. Itu kalau dihitung dari persentasenya 3,5% ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi ternyata kalau tidak ditangani betul-betul diare itu bisa menyebabkan kematian bagi orang yang terkena gitu ya. Karena ini biasanya diare ini memang termasuk penyakit menular ya. Jadi kalau dari penyakit menular itu menular dong diare? Iya, ada yang menular ya, tidak hanya diare biasa. Mungkin karena kita makan pedes gitu ya, kebanyakan pedes kadang-kadang kan kita diare. Kalau hanya seperti itu tidak menular ya. Tapi kalau misalkan karena tipes, karena kolera, karena disentri itu bisa menular ya. Kalau untuk kategori penyakit menular ini cukup sering terjadi pada peringkat ketiga ya. Jadi ini cukup perlu kita perhatikan ya. Kemudian beberapa informasi lain yang kita perlu tahu ya, memang diare ini yang paling banyak terjadi pada balita dan bayi ya. Ini yang paling banyak berisiko ya. Ini ya, memang kalau dari data itu ternyata prevalensi diare itu pada anak laki-laki itu memang lebih tinggi sedikit dibanding perempuan ya. Mungkin kalau anak-anak laki-laki itu lebih sering jajan ya sekolah. Dikasih tahu kan sekolah ya. Zaman saya kecil dulu kan kalau di depan sekolah itu selalu ada tukang jajan yang lewat, nanti berhenti di depan pagar. Kalau belum mampir rasanya kurang gimana gitu ya dok ya. Sudah lihat tuh itu tukang jajan ya, hawa ini pengen beli harus ya dok. Iya, jalur uang jajan sampai ya. Benar. Ya, mungkin yang laki-laki itu memang lebih sering jajan ya daripada yang cewek ya, karena datanya sedikit lebih tinggi ya. Kalau laki-laki itu sekitar data yang ada ya 14,8%, sedangkan kalau wanita itu sekitar 12,5 ya, ya sedikit jadinya ya. Tapi memang ternyata banyak pada anak-anak dan pada balita dan bayi ya. Nah, memang ini harus menjadi perhatian ya, karena diare itu sendiri sebetulnya ada dua kelompok besar ya yang perlu kita tahu. Ada yang diare yang terjadi cuma sebentar, periode singkat saja, ada yang periodenya panjang ya, jadi nggak sembuh-sembuh ya, diarenya berulang terus ya. Kalau yang jangka pendek itu biasanya karena infeksi ya, infeksi bisa karena bakteri, bisa karena virus ya. Kalau bakteri itu apa, jenis Campylobacter itu ya. Kalau virus itu bisa jenis virus rotavirus segala macam. Kalau parasit juga bisa ya. Parasit ini bukan payung itu tapi yang dimaksud kalau di medis itu menyebut jenis parasit, itu maksudnya sesuatu yang nempel di tubuh kita dari luar gitu ya. Jadi biasanya yang dimasukkan golongan parasit itu pada umumnya termasuk kelompok cacing. Ya, jadi ada jenis cacing yang bisa menyebabkan diare ya, istilahnya itu Giardia intestinalis. Ya, namanya keren ya dok? Namanya keren tapi cacing ya. Jadi kalau kita pilih nama gitu ya untuk sebutan apa ya, hati-hati ya, nanti bisa jangan biru dengan nama penyakit ya. Kemudian juga ternyata diare itu bisa karena faktor psikologis, biasanya berlangsung pendek ya, misalkan menunggu atau mau ujian sekolah gitu ya, bisa sampai ke belakang terus itu ya, mau ujian atau nunggu pengumuman lulus atau tidak ya, itu bisa mulus sebenarnya ya, beberapa orang begitu ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa menyebabkan diare yang jangka pendek ya. Tapi yang berulang yang jangka panjang itu biasanya memang karena penyakit-penyakit yang khusus ya. Misalkan ya ada Crohn disease ya, jadi ada radang di saluran cerna ya, Crohn disease, ada radang dari pankreas, itu juga bisa menyebabkan diare.
kemudian radang atau radang usus, atau mungkin lebih cepatnya kanker usus. Itu juga seringkali yang mengalami itu, seringkali diare, buang air itu diare, kadang diare lagi, gak ada penyebab apa-apa diare gitu ya. Atau kadang-kadang efek samping dari operasi perut juga kadang-kadang menimbulkan diare. Ini beberapa hal ya. Jadi biasanya kalau terjadi diare yang jangka panjang ya biasanya perlu dokter akan mengevaluasi lagi, memeriksa lebih teliti lagi, lebih lengkap lagi, supaya bisa diketahui ini penyebabnya apa dan bisa ditangani. Karena kalau tanpa ditangani penyebabnya, diare jangka panjang ini tidak akan berhenti sendiri ya. Tapi dia dengan diare yang jangka pendek kadang-kadang begitu pencetusnya hilang, kalau jangka pendek itu hilang sendiri gitu ya. Tapi kalau jangka panjang biasanya karena suatu penyakit, penyakitnya harus diobati. Dan itu kalau tidak ditangani itu yang bisa menjadi penyebab kematian itu ya dok ya? Iya, ya, jadi itu yang biasanya berisiko. Jadi kalau misalkan kita atau seseorang yang kita kenal mengalami diare yang tidak berhenti-berhenti, ya sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya, jangan ditunda, jangan dianggap ini diare biasa ya, karena mungkin ada penyakit yang menyebabkan timbulnya diare. Diare itu kan hanya sebagian dari gejala. Masih dipancarkan dari Karanganyar Gunung 254-255 di kota Semarang tercinta. Kita masih menyatu bersama ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung bareng Rosma. Selamat pagi, Rosma ingin jumpa dengan Ibu Sulis di Kali Alang, juga Ibu Sayeti di Sentiaki. Selamat pagi juga untuk Ibu Uu di Cimanu, Pak Ahmad di Kota Demak, juga untuk Pak Jubaditas yang ada di Sendang Buo. Ini Pak Jubaditas akan menikah. Ini dokter tanya sesuatu dok, tapi nanti akan Rosma bacakan nanti ya. Kita akan kembali ngobrol di seputar diary. Diare ya dokter ya. Nah dokter tadi udah menjelaskan pada kita soal apa itu diare dan apa penyebabnya ya dok ya. Nah sebenarnya mungkin pecinta setia radio juga nggak tahu sih dok, sebenarnya apa tanda-tanda dan gejala dari diare ini dokter? Iya. Jadi memang diare ini salah satu gejala ya yang timbul ya. Tapi sebetulnya kalau orang sakit diare itu biasanya tidak hanya terjadi diare, tidak hanya terjadi BAB yang sering gitu dan cair ya, tapi biasanya juga disertai tanda dan gejala yang lain. Nah, ini yang mungkin kita perlu pahami bersama ya. Biasanya diare itu acap kali juga disertai dengan keluhan kram pada perut. Nah, keluhan kram pada perut, kemudian biasanya juga terjadi mual ya, rasa mual, kadang-kadang ada juga disertai muntah ya, kadang-kadang juga disertai sakit kepala ya. Dan yang jelas karena diare itu mengenai pencernaan, biasanya nafsu makannya menurun, bahkan ada yang tidak punya nafsu makannya hilang gitu ya. Dan memang tanda gejala ini biasanya seringkali beriringan ya, jadi selalu menyertai gejala diare itu sendiri. Ada telepon, kita terima dulu ya dok? Iya. Oke, kita terima. Kan ya Mbak Rosma ya. Jadi tadi selain diare itu sendiri biasanya disertai dengan gejala yang lain, ada kram perutnya, ada mual, ada muntah, ada nafsu makan yang hilang, dan kadang-kadang sakit kepala juga ya, seperti itu. Dan memang biasanya tanda gejala diare ini dan yang lain-lain tadi itu bervariasi terjadinya ya, berlangsungnya itu bervariasi ya. Kalau pada orang dewasa biasanya memang lebih ringan, sekitar ya 3 hari gitu ya biasanya sudah hilang ya. Kalau pada anak-anak itu bisa lebih lama, bisa sampai hampir seminggu ya, sampai 5 hari, 6 hari gitu. Tapi kalau tanda gejala diare dan yang lain-lain tadi terjadi lebih dari 1 minggu, nah ini harus hati-hati ya. Jadi kalau menurut saya ya jangan sampai menunggu sampai 1 minggu ya. Kalau sudah berlangsung dari lebih dari 3 hari ya, atau lebih cepat, lebih baik dibawa ke rumah sakit ya, ke dokter terdekat. Karena gini, biasanya kalau diare ini berkelanjutan, sudah di samping diare ada muntah segala macam,
biasanya akan timbul satu lagi ya tanda gejala, yaitu dehidrasi ya. Cairan tubuhnya jadi kurang karena keluar semua ya, keluar dari mulut, keluar dari bawah gitu kan. Jadi timbul cairan yang kurang dari tubuh. Padahal cairan yang kurang ini sangat berbahaya ya, bisa berakibat fatal. Ya, apalagi kalau terjadi semakin kecil usia seseorang, jadi pada anak, balita atau pada bayi malahan ya. Jadi ini memang harus kita waspadai ya. Nah, kalau tadi diare itu BAB yang banyak dan encer begitu, yang sering dan encer, biasanya kalau sudah mulai timbul dehidrasi itu gejalanya spesifik juga, khas juga ya. Kalau pada anak-anak biasanya kalau sudah mulai timbul diare itu buang air kecilnya menjadi kurang ya, keluar dari muntah, keluar dari BAB, malah biasanya BAK-nya, buang air kecilnya menjadi jarang. Ini kita harus hati-hati kalau pada anak itu sudah BAB, BAK-nya kurang, ini kemungkinan cairan tubuhnya sudah mulai menurun ya. Mulutnya kering ya, jadi mulutnya jadi tidak basah seperti biasa gini, tapi mulai mengering gitu kan. Kemudian kadang-kadang bisa terlihat anak itu yang dulunya rewel, biasanya anak itu kan banyak geraknya ya, jadi lemes ya, jadi kelihatannya mengantuk, jadi responnya jadi kurang. Ini harus hati-hati ya, ini tanda-tanda kurang cairan. Juga matanya kelihatan cekung biasanya ya, dan kulitnya itu kayak ada keriput gitu ya. Padahal anak-anak kan jarang, kan tidak ada keriput ya. Jadi kalau dilihat itu kulitnya keriputnya harus kita waspadai, bahwa mungkin saja balita atau bayi itu udah kurang cairan, harus segera dibawa, jangan ditunda-tunda. Bahaya ya dok ya kalau gitu ya? Oh ya bahaya, kata nenek itu bahaya. Ada U-nya ya dok? Iya, nah kalau pada orang dewasa juga bisa sebetulnya ya. Kadang-kadang orang dewasa tuh diare apa-apa kan dibiarin aja, tidak apa-apa, diminum segala macam ya. Tapi kalau sudah mulai terjadi kurang cairan pada orang dewasa ini agak beda ya, biasanya keluarnya mulai kelihatan lidahnya terasa kering ya, jadi lidahnya itu kalau kering, matanya juga kelihatan cekung, biasanya gampang dilihat tuh pada mata ya, kelihatan lebih cekung, lebih dalam ya, biasanya dalam gitu. Kemudian kadang-kadang terjadi kram pada otot. Nah ini beberapa hal yang perlu kita tahu kalau mulai terjadi kurang cairan ya, karena otot itu jadi tidak bisa lentur seperti biasanya, jadi dia menjadi sensitif terhadap gerakan yang agak berlebihan, langsung kram ya. Itu beberapa hal yang perlu kita tahu mengenai tanda dan gejala pada diare pada umumnya ya. Jadi jangan sampai diare itu berkelanjutan menjadi kurang cairan atau dehidrasi, karena risikonya bisa sangat berbahaya gitu ya. Ya itu Mbak.